Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan isu kontemporer mengenai nabza oleh golongan 2 kelas B kelompok 3, Putri Mukadar, Andreni, Nindi, Uti Khadijah, dan Yunilda. Penyalahgunaan nabza di Indonesia telah terjadi di mana-mana oleh siapapun tanpa memandang status sosial, ekonomi, pendidikan, maupun usia. Tingginya penyalahgunaan ini sangat mengkhawatirkan karena akan memberi dampak pada negara maupun pemerintah. Ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, jika dipakai dalam dosis berlebih bisa menyebabkan kecanduan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Menurut data yang diterima BNN tahun 2017, jumlah penyalahgunaan nabza di negara kita adalah 3,5 juta orang yang jumlahnya semakin meningkat sampai akhir 2019. Oleh karenanya, negara kita masih tetap dalam darurat narkoba. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang telah merambah ke seluruh pelosok Indonesia, baik secara geografis maupun demografis. Nabza kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nabza adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik pikiran, perasaan, dan perilaku. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku pengguna. Zat adiktif lainnya, zat yang memunculkan kecanduan bagi pengguna, contohnya alkohol, inhalasi seperti lem, bensin, tiner, kafein, dan nikotin. Dampak penggunaan nabza atau narkoba yang pertama adalah kecanduan terus-menerus mengkonsumsi narkoba dalam jumlah yang semakin banyak. Yang kedua, gangguan fisik, terutama pada otak dan sistem saraf. Gangguan tubuh lainnya seperti paru-paru, liver, atau hati. Yang ketiga, gangguan mental atau perilaku. Emosi tidak stabil sampai dengan gangguan jiwa berat dapat mengancam penggunanya. Keempat, hukum. Pengguna dapat direhabilitasi, pidana penjara, bahkan mendapat hukuman mati. Yang kelima, pendidikan. Seorang dapat putus sekolah atau masa depannya akan menjadi suram akibat penggunaan narkoba atau nabza. Akibat pandemi kita mengalami depresi, kesepian, stres, apalagi kalau ditambah dengan depresi dan stres karena efek akibat penggunaan narkoba. Belum lagi dijauhi oleh teman dan keluarga akibat menggunakan narkoba. Selain itu, akibat menurunnya kekebalan tubuh menyebabkan pengguna narkoba berisiko tinggi terinfeksi kuman maupun virus, tidak terkecuali virus corona. Faktor penyebab penyalahgunaan nabza yang pertama faktor pendorong, pengendalian diri lemah, dan pemberontak. Yang kedua, faktor individu, periode remaja ingin tahu dan ingin coba-coba. Faktor lingkungan, keluarga, dan pergaulan. Pencegahan primer atau dini yaitu penyalahgunaan tentang bahaya penyalahgunaan nabza, penyuluhan bermedia sosial seperti poster, iklan digital di platform, pengasuhan pendidikan informal atau keluarga. Yang kedua, pencegahan sekunder,
Pengasuhan pendidikan informal, deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah pengguna. Yang ketiga, pencegahan tersier, yaitu bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga, serta kelompok sebayanya. Penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial untuk bekas korban dalam mantapnya kesembuhan. Kemudian, pengembangan minat, bakat, dan keterampilan kerja. Peran ASN dalam penanggulangan nafsa. Sebagai tenaga kesehatan, yang pertama kita melakukan penyuluhan tentang nafsa dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Yang kedua, menerapkan Germas. Sebagai tenaga pendidik, peran guru yaitu 1. Sebagai penasehat, 2. Pendengar yang baik bagi siswa. Yang ketiga, menanamkan nilai moral kepada peserta didik. Yang keempat, memberikan nasihat agar siswa memiliki semangat untuk berkembang. Yang kelima, tidak abai dengan situasi sekitar jika melihat pengguna narkoba dan segera melapor. Cukup sekian dan terima kasih.